perjalanan kita telah sampai di sekolah kami. Inilah kami pada pagi hari ini Bapak, silakan bertemu Nabi Yesus Kristus dan berdoa dan bersyukur kami. Sekarang silakan diperhatikan seperti ini, apakah sudah bersih, tidak ada sampah, baik itu di kolong meja. Nah, jadi seperti biasa untuk menambah semangat kita pada hari ini, maka kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Tanah airku Indonesia. Ivana Bate, Putriani Waru, Ayu Waru. Minggu yang lalu, Ibu telah menugaskan kalian, ya kan? Iya, Bu. Apa yang Ibu tugaskan? Menyampaikan kacang hijau. Apa perbedaan? Mana pada saat kalian melakukan pembibitan atau penyemaian pada biji kacang hijau, bandingkan dengan keadaannya sekarang. Apakah ada perbedaan? Ada, Bu. Apa perbedaannya? Silakan satu orang memberikan penjelasan. Apakah ada perbedaan atau tidak? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oh, silakan. Enar. Sebelumnya hanya biji. Nah, setelah disemaikan, tanaman kacang hijau sudah memiliki akar, batang, dan daun. Dalam arti sudah menjadi individu baru. Ya, berarti ada perbedaannya. Yang mana perbedaannya di saat sebelum disemaikan hanya berbentuk biji. Sekarang sudah menjadi individu baru. Buktinya menjadi individu baru sudah mempunyai akar, mempunyai batang, dan daun. Terima kasih dulu Medinar. Nah, sekarang Ibu memberitahukan apa materi kita pada hari ini. Ya, materi kita pada hari ini adalah mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang mana pada materi ini ada kompetensi dasar yang wajib siswa-siswi capai. Ya. Wajib kalian capai. Ya. Yaitu yang pertama, siswa dapat menganalisis proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Berarti kalian harus tahu apa proses yang terjadi pada pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ataupun pada tanaman. Ya. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan ya apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, jadi inilah kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Dalam arti kalian harus mengerti ya. Makanya sebelum kita masuk pada kegiatan inti, Ibu harap kalian fokus. Semangat belajar sehingga kedua kompetensi dasar ini ataupun tujuan pembelajaran kita pada hari ini bisa kalian
mengerti. Sudah paham nak? Baik. Jadi silakan bentuk kelompokmu sekarang. Jadi Ibu harap nanti diskusi kelompok ini kalian bisa bekerja sama dengan kelompok masing-masingnya, bisa menghasilkan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang ada di LKPD. Silakan buka materi ajar dan LKPD. Kalian buka kan? Sudah, Bu. Yang lihat? Sudah, Bu. Nah, di situ ada beberapa pertanyaannya. Ada beberapa pertanyaan. Kalau memang susah, ini ada di atas pertanyaannya. Ya, ada 4. Ya. Yang pertama, mari kita baca bersama-sama. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? Kedua, apa ciri-ciri makhluk hidup yang bertumbuh? Ketiga, apa yang dimaksud dengan perkembangan? Keempat, apa ciri-ciri tumbuhan telah mengalami perkembangan? Nah, keempat pertanyaan ini silakan jawab. Setiap kelompok memberikan tanggapannya masing-masing. Sampaikan nanti apa jawaban kalian. Nah, apa pendapatmu, apa tanggapanmu mengenai pertanyaan yang pertama, yaitu apakah yang dimaksud dengan pertumbuhan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan apa yang dimaksud dengan pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan penambahan tinggi, volume, dan bersifat irreversibel atau tidak bisa berbentuk semula. Ya, betul. Ini menurut kelompok Oksin bahwa pertumbuhan itu merupakan pertambahan volume ya, atau perubahan volume yang tidak kembali kepada bentuk semula. Yang artinya pertumbuhan itu tidak kembali. Contohnya kalau dia dari biji, ya, dia sudah bertumbuh, mempunyai akar, mempunyai batang dan daun, tiba-tiba besoknya kembali seperti biji. Itu tidak akan mungkin. Itu artinya tidak bisa kembali pada bentuk atau posisi semula. Terima kasih untuk kelompok Oksin. Yang terakhir, kelompok etilen. Apa pendapat kalian mengenai yang dimaksud dengan pertumbuhan? Siapa yang bisa mewakili di sini? Saya, Bu. Oh, silakan, Suri. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? Pertumbuhan adalah terjadi karena pertumbuhannya mulai dari akar, batang, dan daun. Ya, itu termasuk juga. Ya, menurut kelompok etilen bahwa terjadinya akar, batang, dan daun itu namanya pertumbuhan. Apa ciri-ciri makhluk hidup yang bertumbuh? Ibu mulai dari kelompok sitokinin. Oh, silakan Adri. Yang lain dengarkan ya. Ya, Bu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kedua. Apa ciri-ciri makhluk hidup yang bertumbuh? Menurut kami, mengalami pertambahan dan volume. Apa ciri-ciri makhluk hidup yang bertumbuh, yaitu bergerak dan berkembang biak? Yang berdua, apa ciri-ciri makhluk hidup yang bertumbuh? Menurut kami, membentukkan berisi dan bernafas. Baik, saya akan menjawab apa ciri-ciri makhluk hidup yang bertumbuh, yaitu bisa beradaptasi. Nah, menurut mereka bisa beradaptasi. Beradaptasi itu artinya bisa menyesuaikan diri Lingkungan. Berarti kalau makhluk hidup, baik itu hewan, manusia, tumbuhan, kalau tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya, maka dia akan punah. Dia tidak bertumbuh atau mengalami pertumbuhan. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga, yaitu apa yang dimaksud dengan perkembangan. Kita mulai dari kelompok mana ini? Kelompok sitokinin dulu. Oh, kasih ya, siapa? Silakan berdiri. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan nomor 3. Apa yang dimaksud dengan perkembangan, yaitu merupakan proses pembentukan kedewasaan. Baik, saya akan menjawab soal nomor 3. Apa yang dimaksud dengan perkembangan? Perkembangan merupakan perubahan kematangan sel.
Silakan Sani. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Apa yang dimaksud dengan perkembangan? Perkembangan adalah fungsi organ tubuh menjadi lebih kompleks. Silakan kelompok etilen. Apa pendapat kalian mengenai apa yang dimaksud dengan perkembangan? Siapa? Oh, silakan Ivana. Kami akan menjawab soal nomor 3, yaitu apa yang dimaksud dengan perkembangan. Perkembangan adalah merupakan pertanda bahwa makhluk hidup tersebut berkembang biak atau bereproduksi. Ya, menurut mereka perkembangan itu adalah dapat bereproduksi. Ya, jadi semua jawaban kalian, semua tanggapan kalian mengenai pertanyaan yang ketiga sangat bagus. Sekarang kita masuk pada pertanyaan yang keempat. Itu mulai dari kelompok Auksin. Siapa yang bisa dari kelompok Auksin? Saya akan menjawab pertanyaan apa ciri-ciri tumbuhan telah mengalami perkembangan. Tumbuhan semakin berbuah dan berbunga dan dapat bereproduksi. Ya, berarti itu ciri-ciri tumbuhan yang mengalami berarti bisa berbuah, bisa berbunga, dan dapat bereproduksi. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Auksin. Baik, saya akan menjawab apa ciri-ciri pertumbuhan telah mengalami perkembangan, yaitu akar bertambah banyak. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan, apakah ciri-ciri tumbuhan telah mengalami perkembangan? Menurut kami, sudah memiliki banyak daun dan dapat berbuah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan apa ciri-ciri tumbuhan telah mengalami perkembangan, yaitu mampu bereproduksi dan batang tumbuhan semakin tinggi. Ya, dapat bereproduksi dan batang tumbuhan semakin Tinggi. Itu menurut kelompok etilen. Nah, jadi 4 pertanyaan sudah kalian tahu jawabannya, sudah kalian diskusi, maka tepuk tangan untuk kita semua. Ada yel-yel yang siapkan. SMK Bisa. SMK kompeten. SMK luar biasa. ATPH Yes. keren. Tepuk tangan. Minggu yang lalu ibu telah menugaskan kalian ya, menugaskan kalian untuk menyemaikan bibit hijau. Berapa biji? 7. Di mana media tanamnya? Di mana? Di tempat aku. Berapa buah? 2 botol. Kenapa harus 2 botol? Satu di tempat terang, satu di tempat tertutup. Good. Berarti 1 di tempat diletakkan di tempat gelap, 1 di tempat tertutup. Ya, udah kalian laksanakan gitu kan? Sudah. Nah, jadi dalam menjawab pertanyaan yang berikut ini ada 4 pertanyaannya. Ya, berarti kalian harus mengamati ya eksperimen yang telah kalian lakukan pada minggu yang lalu. Ya, kalian perhatikan. Nah, ibu yakin selama kalian melakukan penyemaian pada bibit kacang hijau, pasti ada masalah yang kalian hadapi. Ada kan? Ada perbedaan pada tanaman. Ada? Misalnya, ada yang tidak tumbuh. Ya kan? Iya, Bu. Ada yang tidak subur. Ada yang tinggi batangnya. Ada yang pendek batangnya. Ya kan? Iya, Bu. Semua sama-sama batang tanaman yang kalian tanam? Iya, Bu. Beda-beda kan? Iya, Bu. Mana yang lebih bagus, tanaman yang di tempat tertutup atau di tempat terbuka? Untuk menjawab pertanyaan pada kegiatan kedua yang ada di LKPD, ya silakan dulu perhatikan tanaman kamu. Jadi sekarang ibu berikan waktu untuk mendiskusikan jawaban yang keempat ini, cantumkan di dalam LKPD. Jadi ibu berikan waktu selama 10 menit. Silakan.
Baik, saya akan menjawab mengenai kegiatan 2, yaitu 1. Dari pengamatan percobaan penanaman kacang hijau yang telah dilaksanakan di pertemuan sebelumnya, apakah terjadi pertumbuhan? Dari pengamatan percobaan penanaman kacang hijau, yaitu tanaman mengalami pertumbuhan mulai dari ukuran, berakar, dan tinggi batangnya, dan memiliki daun. 2. Bandingkanlah pertumbuhan tanaman di tempat tertutup dan terbuka. Dari pengamatan kami, pertumbuhan tanaman di tempat tertutup yaitu daunnya agak kuning dan ukurannya tidak seimbang. Sedangkan di tempat terbuka yaitu daunnya warna hijau dan tinggi batangnya sama. 3. Bandingkan pertambahan tinggi antara pertumbuhan kacang hijau di tempat yang tertutup dan terbuka. Pertambahan tinggi antara pertumbuhan kacang hijau di tempat gelap atau di tempat terbuka. Di tempat gelap panjangnya 1-22 cm, sedangkan di tempat terbuka rata-rata 9-20 cm. Artinya di tempat tertutup agak panjang, sedangkan di tempat terbuka agak pendek. 4. Bandingkanlah perbedaan jumlah dan warna daun antara tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat terbuka dan tertutup. Daunnya di tempat gelap rata-rata 3-5 lembar, sedangkan di tempat terbuka rata-rata 5-9 lembar. Artinya di tempat gelap daunnya agak sedikit, sedangkan di tempat terbuka daunnya banyak. Ya, tepuk tangan untuk kelompok kita. Sangat jelas sekali ya, mereka bisa menjawab perbedaan yang terjadi pada bibit kacang hijau yang telah mereka semaikan, baik itu yang diletakkan di tempat terbuka dan yang diletakkan di tempat tertutup. Soal nomor 1 adalah dari pengamatan percobaan penanaman kacang hijau yang telah dilaksanakan di pertemuan sebelumnya, apakah terjadi pertumbuhan? Ya, terjadi karena pertumbuhannya dari akar, batang, dan daun. Soal nomor 2 adalah bandingkanlah pertumbuhan tanaman di tempat tertutup dan terbuka. Pertumbuhan di tempat terbuka, pertumbuhannya sehat, daunnya hijau, daunnya juga banyak daripada di tempat tertutup. Sedangkan di tempat tertutup, pertumbuhannya tidak sehat, daunnya kuning, batangnya tinggi, dan daunnya juga cuma sedikit. Sedangkan soal nomor 3 adalah bandingkanlah pertambahan tinggi antara pertumbuhan kacang hijau di tempat tertutup dan terbuka. Di tempat terbuka, tinggi batang tanaman kacang hijau lebih pendek dan daunnya berwarna hijau. Sedangkan di tempat tertutup, batang tanaman kacang hijau lebih tinggi dan warna daunnya menguning. Soal nomor 4, bandingkanlah perbedaan jumlah dan warna daun antara tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat terbuka dan tertutup. Jika di tempat terbuka, daunnya hijau, batangnya pendek dan pertumbuhannya sehat. Sedangkan di tempat tertutup, daunnya agak kuning dan pertumbuhannya tidak sehat. Ya, sangat apa ya? Betul. Untuk jawaban kelompok etilen berikan dulu aplaus ya. Jadi ibu simpulkan bahwa jawaban mereka juga mengalami pertumbuhan. Kenapa? Karena di dalam mengalami pertumbuhan pada tanaman mereka mengalami ada pertambahan akar, pertambahan daun, dan pertambahan tinggi batang tanaman. Ya. Nah, jadi mereka juga mengatakan tadi bahwa pada tanaman yang diletakkan di tempat terbuka lebih sehat. Kenapa lebih sehat? Karena banyak mendapatkan sinar matahari. Kan sinar matahari itu salah satu cara untuk berfotosintesis, ya, sehingga warnanya warna daunnya lebih hijau. Beda pada tempat tertutup, agak kekuningan dan jumlah daunnya sedikit. Ya, jadi tepuk tangan dulu untuk semua. Nah, jadi karena sudah kalian jawab pertanyaan yang ada di LKPD di kegiatan 2, dan sekarang kegiatan kita lanjutkan menonton video ajar yang telah Ibu siapkan. Tumbuhan atau tanaman mengalami proses pertumbuhan yang berbeda-beda, kids.
Nah, kali ini Great Kids akan menjelaskan tentang proses pertumbuhan pada tumbuhan atau tanaman, pertumbuhan dan perkembangan. Meski berbeda, tapi pertumbuhan dan perkembangan adalah dua proses yang berjalan bersamaan dan saling terkait. Pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran atau volume massa, jumlah sel, atau protoplasma pada suatu organisme. Proses dari pertumbuhan ini bersifat irreversible, artinya nggak bisa kembali ke asal. Pertumbuhan pada tanaman bisa diukur secara kuantitatif karena mudah diamati, yaitu terjadi perubahan jumlah dan ukuran macam-macam pertumbuhan pada tumbuhan. Pertumbuhan pada tumbuhan dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas jaringan meristem primer. Titik tumbuh terbentuk sejak tumbuhan masih berupa embrio. Jaringan meristem terletak di ujung batang dan ujung akar. Dampak pertumbuhan primer, akar dan batang tumbuhan tambah panjang. Pertumbuhan primer memungkinkan akar menembus tanah dan ujung batang mencapai matahari. Akhirnya, bakal akar dan bakal batang akan membentuk sistem akar dan sistem tajuk. Cahaya matahari. Tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Namun, keberadaan cahaya juga bisa menghambat pertumbuhan karena bisa merusak hormon auksin yang ada pada ujung batang. Air dan kelembapan. Air merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh. Kelembapan mempengaruhi keberadaan air yang bisa diserap oleh tumbuhan dan mengurangi penguapan. Kondisi ini sangat mempengaruhi sekali terhadap pemanjangan sel. Kelembapan juga penting untuk mempertahankan stabilitas bentuk sel. Suhu. Semua proses dalam pertumbuhan dan perkembangan seperti penyerapan air, fotosintesis, penguapan, dan pernapasan pada tanaman dipengaruhi oleh suhu. Tanah. Tumbuhan akan tumbuh dan berkembang dengan baik kalau kondisi tanah tempat hidupnya sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan unsur hara. Kondisi tanah ditentukan oleh faktor lingkungan lain, misalnya suhu, kandungan mineral, air, dan derajat keasaman atau pH. Pembelajaran mengatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu saling berkaitan, ya, saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan, ya. Jadi ada beberapa faktor tadi ya yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kegiatan selanjutnya silakanlah tunjukkan hasil praktikum tersebut. Berbeda dengan tanaman yang tertutup, tanamannya kurang subur, agak kuning-kuningan. Nah, betul. Sudah bisa kalian bedakan ya? Kelompok giberalin mana? Oh, tidak hidup ya? Kenapa tidak hidup? Di mana tempat yang diletakkan tempat terbuka di mana? Oh, yang tempat tertutup. Kenapa kebalik? Yang di tempat terbuka biasanya subur. Yang di tempat tertutup kok bisa hidup? Apa penyebabnya ini kelompok giberalin? Pas hari ke-5 semuanya hidup. Pas hari ke-6 semuanya makan. Makan tikus ya nak ya, jadi ibu tidak marah, itu merupakan faktor dari luar ya. Berarti tidak masalah, ini adalah suatu masalah ya, suatu masalah yang kalian hadapi pada pembibitan tanaman kacang. Sekarang kelompok etilen, mana hasil praktikummu? Mana tunjukkan mana yang di tempat gelap, nah, di tempat terbuka, perbedaannya apa? Kalau di tempat terbuka, daunnya segar, batangnya juga baru hijau dan daunnya baru. Sedangkan di tempat tertutup, batangnya panjang, daunnya agak kuning. Agak sedikit ya, lebih banyak di tempat yang terbuka. Mantap. Sekarang kelompok sitokinin. Mana di tempat tertutup? Mana di tempat tertutup? Ini atau ini? Ini. Oh ini. Mana di tempat terbuka? Ini Bu. Perbedaannya mana? Ini di tempat terbuka, daunnya berwarna hijau dan segar dan sehat. Sedangkan di tempat tergelap, dia daunnya kuning dan tidak subur dan tidak sehat.
Nah, sudah bisa kalian bedakan ya? Sudah, Bu. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ibu mau ada satu atau dua orang yang bisa menyimpulkan, ya, yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Ada. Siapa? Oh, Asmita. Silakan Asmita. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan materi kita pada hari ini, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. 1. Pertumbuhan dan perkembangan dapat terhambat dikarenakan akibat oleh beberapa faktor. Faktornya ada 2, yaitu internal dan eksternal. Faktor nomor 1, internal. Internal adalah faktor dari dalam, yaitu gen, hormon. Faktor kedua yaitu eksternal. Faktor eksternal ini dari luar, contohnya cahaya, tanah, kelembapan, suhu, air, oksigen, dan polutan. Nomor 2, pertumbuhan. Pertumbuhan bertambahnya volume dan bersifat irreversible atau tidak dapat kembali ke posisi semula. 3, perkembangan. Perkembangan menunjukkan kedewasaan. Jadi sebelum berakhir proses pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau bertanya dulu. Di kegiatan pembelajaran kita hari ini, apakah kalian merasa nyaman? Nyaman, Bu. Merasa senang? Senang, Bu. Tidak merasa dimarah-marahi? Tidak, Bu. Tidak merasa disuruh-suruh? Tidak, Bu. Bisa kalian ikuti? Bisa, Bu. Tapi bisa lebih aktif ya? Iya, Bu. Nah, kalau kalian merasa senang, merasa nyaman, merasa lebih aktif, lebih bisa menjawab pertanyaan, maka Ibu mau mendengarkan apa alasan kalian. Kami merasa senang mengikuti pembelajaran hari ini karena pembelajaran ini melakukan praktikum sederhana sehingga kami menemukan sendiri jawaban dari beberapa pertanyaan, membuat kami lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Saran kami, semoga model pembelajaran ini bisa berlanjut dalam pembelajaran berikutnya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, maka kita akhiri dengan doa. Baik, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Yang kami kuasa, yang kami sembah, yang kami puji pada sanginya Tuhan. Kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih kita. Nah, jadi karena sudah berakhir proses pembelajaran kita hari ini, ucapkan banyak terima kasih dan silakan tunggu Bapak Ibu guru yang masuk ke les